Fakultas Kedokteran Universitas Patimura menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah 30 dokter baru yang berlangsung di aula fakultas itu pada 6 Agustus 2024. Ke-30 dokter baru ini dilantik oleh Dekan Kedokteran Unpati, Dr. Berta Jenque. Pelantikan dan pengambilan sumpah ini kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan surat kesediaan para dokter ini untuk ditempatkan di wilayah Maluku. Sejauh ini, Fakultas Kedokteran Unpati secara total telah berhasil meluluskan 430 sarjana kedokteran. Hadir dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah ini, Rektor Unpati Profesor Freddy Lewa KBSI, Pelaksana Tugas Asisten Perekonomian Pembangunan Maluku Kasrul Selang, Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Wilayah Maluku Dr. Saleh Tualeka, serta para dosen, orang tua dan tamu undangan. Kita punya lulusan bagus-bagus, selalu di atas rata-rata nasional. Tapi sebagai institusi yang memang ditugaskan untuk menghasilkan dokter-dokter ini, kami belum merasa bermanfaat untuk masyarakat selama lulusan kami atau mahasiswa yang kami hasilkan ini belum diberdayakan. Kan tanda habis angkat sumpah itu kan tanda tangan surat bermeterai bahwa setelah intensif itu wajib dari Kemenkes, ya. Jadi itu wahana pun ditentukan oleh Kemenkes. Setelah itu, nah biasanya kami kembalikan mereka ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk diatur menempati pusat-pusat pelayanan kesehatan yang masih kosong di Provinsi Maluku. Dengan cara apa menyediakan mereka punya kesejahteraan, sarana prasarana penunjang kesehatan, ya, dan sampai mereka juga turun juga tidak ada fasilitas sarana prasarana seperti itu. Jadi ya tugas pemerintah selanjutnya, anak-anak kami siap sih sebenarnya karena mereka memang dipersiapkan untuk menempati pusat-pusat pelayanan kesehatan di seluruh provinsi Maluku, ya, sampai ke daerah-daerah terpencil. Nah cuma mereka kan tidak mungkin pergi begitu saja. Kalau jauh, masa kalau di darat ya tidak apa-apa, nanti mereka pulang ke rumah orang tuanya, minta makan, minta beli apa. Tapi kalau mereka di pulau, supaya mereka mau tinggal tetap, tidak pikirkan mau pergi cari makan, mau apa yang harus disiapkan. Ini kan masalah laut ini bedanya Maluku. Jadi memang sebenarnya tuh mereka sudah terbantu dengan program Kemenkes, ya, yang mendirikan gedung puskesmas itu sudah kami kemarin turun ke Buru itu kami lihat memang bagus sekali untuk bilang minimalis dengan sudah diatur karena itu memang dari Kemenkes. Nah kalau Kemenkes sudah menyediakan gedungnya, nah terus kalau dulu kan tidak. Nah sekarang sudah menyediakan gedungnya begitu bagus, ya, dengan bentuk minimalis dan semua. Kami kemarin turun betul dia punya tempat-tempat semua buat pelayanan ini. Sudah kan, berarti kan tinggal sarana prasarana dan insentif untuk dokter. Nah, lalu saya tidak mengerti. Jadi saya selalu bilang kalau mereka sayang rakyatnya harusnya dia ambil dokter dong. Itu nomor satu kan. Kalau masyarakat tidak sehat gimana? Apalagi yang sakit itu kepala keluarga. Otomatis masa depan anak-anaknya suram. Jadi mau bawa kemana di negeri ini? Kita pernah mendapat Ristek 100% ya dok, ya. Dan ini yang kedua setelah 100% itu. Dan kita masih pada di atas rata-rata nasional di 84%. Itu sebuah prestasi Unpati yang selama ini kita banggakan, dan karena itu menjadi incaran dari seluruh calon mahasiswa di seluruh Indonesia. Dari luar itu sudah 46% yang mengejar tempat duduk di kedokteran Unpati. Kuota yang diusulkan oleh kedokteran itu hanya 150 Bapak Ibu. Tapi saya negosiasi dengan dokter dekan dan WD1 untuk kita tambah 30-an karena peminatnya luar biasa. Dan memang untuk fasilitas pendidikan dan pembelajaran di serta riset maupun pengabdian masyarakat di FK
kita memang mengalami kekurangan fasilitas, baik sarana pembelajaran, karena jumlah angkatan beberapa tahun terakhir itu di atas 200-an, bahkan sampai 218, 230 bahkan pernah. Tetapi tadi Bu Dekan curhat itu luar biasa. Kita punya puskesmas cuma 129, mestinya sudah terisi semua dengan dokter-dokter kita. Bapak Ibu, anak-anak kita ini pada saat mereka mau jadi mahasiswa kedokteran itu diwawancarai dan ingin untuk jadi dokter melayani masyarakat di daerah, sehingga semangat dan cita-cita ini kalau bisa mereka kembali ke daerah, ke desa-desa mereka ataupun ke lokal-lokal yang memang belum ada dokternya. Problem yang dihadapi adalah memang tadi distribusi dan penempatan. Distribusi dan penempatan itu konsekuensinya pada pembiayaan, dan pembiayaan itu yang memang bagi kami mungkin jadi masalah di kabupaten kota ataupun di provinsi. Nah, kalau begitu kan ini tahun politik, kita kan cari bupati dengan gubernur yang memang alokasi untuk kesehatan ya. Rektor Unpati Profesor Freddy Lewakabesi dalam sambutannya berharap supaya para dokter yang baru dilantik dan diambil sumpahnya ini kembali ke desa untuk melakukan pelayanan kesehatan sekaligus menjadi moto penggerak pembangunan desa. Kata Rektor Lewakabesi, pemberdayaan desa untuk bidang kesehatan sangatlah penting. Untuk itu, tenaga dokter perlu dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Tarmisi Kaliki dan Janes Balol melaporkan.